Kalau ngaturnya kayak gini, untuk kalian yang kerja bangunan, meskipun setiap kerja 2 minggu, liburnya seminggu, perekonomian keluarga tetap aman. Dan kalian masih bisa nabung dan bersedekah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di Catatan Fafa. Di video kali ini, aku akan kembali membuat budgeting by request dari Bunda M di Kalimantan. Sebelumnya, aku ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda M yang telah menyempatkan waktunya untuk menulis komentar di salah satu video aku. Semoga Bunda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut data-data yang beliau berikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat budgeting. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ya Bunda. Mohon diperhatikan baik-baik. Karena kalau tidak biasa hitung-menghitung mungkin ini agak sedikit ribet, tapi nggak susah sih. Dan ilmu cara mengatur gaji juga ini aku dapatkan dari ibu aku yang memang bapak adalah seorang kuli bangunan juga. Dan alhamdulillah kami anak-anaknya berkat didikan beliau belajar dari kemiskinan dan rohman rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa hidup lebih layak. Aku mulai dengan membuatkan daftar untuk kebutuhan hariannya berdasarkan data tersebut. Ada beras 1,5 kilo dikali 12.500 sama dengan 18.700. Kemudian rokok 1 bungkus 11.000. Kemudian bekal sekolah 3 anak, yang paling besar 10.000, yang SMP 7.000, dan yang SD 5.000. Jadi totalnya 22.000 per hari. Kemudian kopi, di sini aku hanya jatahkan 1 hari 1 kali saja ya Bunda dan Ayah. Jadi jatahnya hanya 3.000 per hari saja. Jadi kita totalkan kebutuhan per harinya adalah Rp54.700. Aku juga udah buatkan daftar atau list belanja bulanannya untuk satu keluarga 6 orang. Terdiri dari sabun mandi batang 17.500, sampo 15.000, soft deterjen yaitu deterjen yang menyatu dengan pelembut 22.000, pasta gigi 15.000, sabun cuci piring 15.000, minyak kelapa kalau harga normal 26.000, kecap 15.000, kemudian susu formula untuk bayi 3 kotak, masing-masing kotak harganya 11.000 sama dengan 333.000, dan Pampers 12.000. Pampers hanya aku budgetkan 10 piece aja per bulannya, jadi jangan terlalu sering Bunda untuk menghemat dan kurang bagus juga bagi kesehatan kulit bayinya. Jadi ini kalau ditotalkan jumlah semuanya adalah Rp470.500. Kebutuhan harian sudah aku buatkan, daftar belanja bulanan juga sudah aku buatkan. Sekarang akan aku buat list pengeluaran yang memang harus dikeluarkan sebulan sekali. Yang pertama di sini aku anggarkan sedekah ya Bunda Rp5.000, tabungan untuk akhirat. Yang kedua menabung Rp5.000. Kemudian listrik biasanya Bunda pakai 200 sampai 250.000. Aku budgetkan 200.000 aja Bunda, harus hemat listrik. Kemudian air 40.000, pulsa 40.000, belanja bulanan seperti yang sudah list dibuat tadi Rp470.000. Kemudian bensin 50.000, untuk bumbu 50.000, kemudian SPP ngaji 50.000. Jadi ini pengeluaran bulanannya setelah ditotalkan adalah Rp910.000. Sekarang yang Rp910.000 ini aku bagi 30 hari, jadi sama dengan 30.300 atau 30.000 per hari aja uang yang harus kita sisihkan untuk kebutuhan bulanan. Harap dicatat, jadi 30.000 per hari ini adalah uang yang harus disisihkan per harinya dari gaji Bapak ya Bunda. Sekarang mohon diperhatikan baik-baik ya Bunda, ini adalah idealnya, jadi ini tidak mengikuti pengeluaran yang sudah dibuat oleh Bunda. Dengan catatan, kalau misalnya Bapak 2 minggu kerja, maka 1 minggu akan libur atau nganggur. Pastinya kita berharap Bapak kerja terus ya. Di sini 150.000 gaji Bapak per hari aku kali 12 hari. Sama dengan 1.800.000 adalah gaji Bapak 2 minggu. Untuk antisipasi Bapak libur atau nganggur 1 minggu, maka 1.800.000 ini yang gaji 2 minggu ini harus cukup untuk 3 minggu. Jadi aku bagi 21 hari. Maka didapat angka Rp85.700.
Yang Rp85.700 ini harus mencukupi kebutuhan sekeluarga selama 1 hari. Supaya gaji 2 minggu cukup untuk kebutuhan 3 minggu. Paham ya Bunda? Jadi dari gaji Bapak Rp150.000 per hari ini, Bunda hanya boleh pakai Rp85.700. Nah dari sini perhitungannya, supaya pada saat nganggur Bunda masih punya uang. Sisanya yang Rp64.300 atau dibulatkan Rp64.000 ditabung. Jadi Bunda nabung Rp64.000 per hari dikali 2 minggu 12 hari. Jadi nanti Bunda akan mendapatkan uang sejumlah Rp768.000 untuk bekal pada saat nganggur. Itu idealnya ya Bunda. Nah sekarang aku akan buatkan pengelolaan gaji 150 yang sesuai dengan pengeluaran yang sudah Bunda buat. Setelah aku pelajari pengeluaran Bunda banyak banget, terutama di pembelian susu formula sebesar Rp333.000 per bulan. Jadi aku nggak berani untuk menggunakan cara yang pertama, cara aku tadi. Jadi dari gaji Rp150.000 per hari, aku hanya berani mengamankan Rp50.000 per hari untuk ditabung. Sisanya Rp100.000 digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Bunda sekeluarga. Yang pertama Rp100.000 ini kita sisihkan dulu sebesar Rp30.000 dari sini ya, Rp30.000-nya untuk keperluan bulanan Bunda. Kemudian kita potong Rp54.000 dari kebutuhan sehari-hari yang sudah tadi dijelaskan ya. Kita bulatkan saja Rp55.000. Jadi sisanya setelah dipotong kebutuhan bulanan dan kebutuhan harian Rp15.000. Dari Rp15.000 ini saya sarankan potong dulu Rp2.000 untuk pembelian gas dan lain-lain. Jadi sisanya sebesar Rp13.000 yang Bunda gunakan untuk lauk pauk keperluan sehari-hari. Jika dikali 7, maka dalam seminggu Bunda mempunyai uang sebesar Rp13.000 kali 7 hari sama dengan Rp91.000 untuk belanja mingguan. Jadi aku sarankan Bunda belanjanya mingguan ke pasar biar harganya lebih murah. Apalagi di Kalimantan kan harganya cenderung lebih mahal ya. Uang Rp91.000 ini harus dicukupkan untuk makan sehari-hari 1 minggu tanpa beras dan lain-lain ya. Supaya Bunda tidak ngutang. Ini hanya untuk lauk pauknya aja ya. Karena berasnya tadi udah beli, bumbu udah, minyak udah. Jadi dengan cara ini yang pertama Bunda bisa saving Rp50.000. Tadi kan Bunda di sini menyisihkan Rp50.000 ya. Selama 12 hari kerja atau 2 minggu, jadi nanti Bunda punya uang Rp600.000. Kemudian yang kedua, saving tadi Rp2.000 dari sini ya. Selama 2 minggu, Rp24.000 ini bisa digunakan untuk gas. Kemudian yang ketiga, untuk rokok sebisa mungkin Bapak bisa mengurangi sedikit-sedikit, menuju ke arah setengah bungkus dulu mungkin. Meskipun susah bisa diperjuangkan ya. Yang keempat untuk susu formula, jika memang ASI-nya bisa digunakan, menggunakan ASI lagi. Jika tidak, jika bayinya setelah 6 bulan nanti kan ada makanan tambahan, mungkin susunya bisa berkurang. Bisa juga saving di sini. Kemudian yang kelimanya adalah cari tambahan penghasilan ya, jika Bunda sudah sehat, kemudian bayinya sudah bisa ditinggal, cari tambahan penghasilan ini bisa dilakukan di rumah, misalnya bisa jualan gorengan atau lain-lain. Yang bisa dilakukan di rumah yang masih bisa disambi dengan ngurus si bayi dan memperhatikan perkembangan anak-anak lainnya. Mungkin tidak 24 jam, mungkin dalam sehari bisa 2, 3, atau 4 jam. Nah untuk Bunda M di Kalimantan dan keluarga semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah budgeting cara aku. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.